biar bisa disimpan di YouTube seperti biasa. Ini udah nge-record belum ya? Bentar ya. Oh ya udah. Sudah, Bu. Oke. Kita kembali ke tentukan kesalahan pada kalimat di bawah ini. Probabilitas sales mobil menjual 0, 1, 2, atau 3 mobil masing-masing adalah 0,2, 0,38, 0,29, 0,2. Nah, ini cara kalian membuktikannya tinggal ditambahin aja. Ditambah 0,2 tambah 0,2. Kan jadinya lebih besar dari 1 kan? Nah, ini udah jelas salah. Kenapa? Karena balik lagi, probabilitas itu berjalan dari 0 sampai dengan 1. Nggak mungkin ada probabilitas yang lebih besar dari 1. Kayak gitu. Ini juga sama, probabilitas besok akan hujan 0,4, sedangkan tidak hujan adalah 0,62. Ini kalau kalian tambahin, berapa tuh? 1,02 kan? Nah, lebih besar dari 1. Kan nggak mungkin probabilitas lebih besar dari 1. Probabilitas sebuah printer melakukan 0, 1, 2, atau 3 kali kesalahan masing-masing ini. Ini kesalahannya ada di sini. Minus kan? Nggak ada probabilitas yang nilainya minus. Karena balik lagi, probabilitas berjalan dari 0 sampai 1. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sementara belum, Bu. Masih gampang. Nah, nomor 2. Kok nggak mau di next slide ya? Probabilitas sebuah perusahaan sepatu membuka pabrik di Sidoarjo adalah 0,6. Probabilitas membuka pabrik di Gresik adalah 0,45. Sedangkan probabilitas akan dibuka salah satu antara Sidoarjo dan Gresik atau keduanya adalah 0,7. Tentukan probabilitas pabrik dibuka bersamaan di dua kota tersebut. Probabilitas pabrik tidak di dua kota tersebut. Nah, ini tuh kayak gini loh ceritanya, diagram Venn-nya. Ini adalah probabilitas pabrik dibuka di Sidoarjo. Ini probabilitas pabrik dibuka di Gresik. Nah, yang ini PS Sidoarjo adalah 0,6. P Gresik adalah berapa tuh? 0,45. Ini probabilitas akan dibuka salah satu antara Sidoarjo dan Gresik atau keduanya. Berarti semuanya ini. Bisa salah satu aja, Sidoarjo aja. Bisa Gresik aja. Bisa keduanya. Maka di sini kita tahu dia adalah union. PS union G sama dengan 0,7. Nah, di video materi sebelumnya, saya buka catatan ya. Di video materi sebelumnya, PS union G sama dengan PS ditambah PG dikurangi PS irisan G. Nah, PS irisan G itu adalah sebenarnya ini, probabilitas pabrik dibuka bersamaan di dua kota, PS dan G. Jadi yang tengah-tengah ini loh. Nah, ini kan ada semua kan angkanya 0,7, 0,6 tambah 0,45 min
PSG. Berarti PS irisan G sama dengan 1,05. Ini kan pindah ke sana positif, ini pindah ke sini negatif. Sama dengan 0,35. Jadi jawaban yang A ini 0,35. Tuh. Yang A ya ini. Yang B, pabrik tidak di dua kota tersebut. Maka itu adalah yang ini, di luar lingkaran. Oh, yang di luar lingkaran inilah. Nah, itu kan gampang. Tinggal satu min PS union G. Loh Bu, kenapa kok 1 min PS union G? Karena dua lingkaran plus irisannya ini adalah PS union G ini. Jadi yang di luarnya itu adalah 1 min ini. Karena balik lagi, total probabilitas harus 1. Ini kan tinggal 1 min 0,7. Sama dengan 0,3. Udah selesai. Gitu. Apa ada pertanyaan? Soal nomor berapa ini? Nomor 2. Apa ada pertanyaan? Kok hening? Jam-jam ngantuk belajar matematika ya? Lanjut atau gimana? Lanjut, Bu. Ya? Lanjut, Bu. Oke. Oh, bentar ya. Ternyata open cam, guys. Ini kemarin ada yang ngechat, ternyata jumlahnya 220. Kita ikutin yang di tabel aja. Ini tentukan probabilitas atau tentukan jumlah ya? Ya udahlah. Jika diambil satu orang secara random, oh, ini harusnya tentukan probabilitas. Nah, ini kalian jumlah dulu. Ini kan jumlahnya di sini 90. Yang baris kedua 80. Yang baris ketiga 23 tambah 27, 50. Ini juga dijumlah ke bawah. Ini yang laki-laki total 93. Yang perempuan total 127. Maka total keseluruhannya menjadi 220. Jika diambil satu orang secara random dari warga Surabaya, tentukan probabilitas A. Orang yang dipilih adalah laki-laki jika dia memiliki tingkat pendidikan menengah. Laki-laki jika dia memiliki tingkat pendidikan menengah. Itu ada di 30. P, L, irisan T dibagi total seluruh laki-laki. Iya ya? Iya benar. Jadi ini sama dengan
Atau kata lainnya adalah PL jika T. T itu tengah, menengah. Nah, ini kan tinggal 30/93. Kalau dikecilin berarti 10/31. Yang B, orang yang dipilih tidak memiliki pendidikan sekolah tinggi jika dia perempuan. Apa ya tinggi nih? Misal PI lah. P, orang yang tidak memiliki pendidikan sekolah tinggi, berarti PI, tapi benar ya. PI aksen bukan sekolah tinggi jika dia perempuan. Iya nggak ya? Oh iya. Orang yang dipilih tidak memiliki pendidikan sekolah tinggi jika dia perempuan. Adalah sorry. Orang yang dipilih adalah laki-laki jika dia memiliki tingkat pendidikan menengah. Ini harusnya bukan PL, ini harusnya ini PT. Sorry. Berarti ini bukan dibagi 93 tapi dibagi 80. Maka ini adalah 3/8. Nah, ini berarti PI aksen irisan P dibagi PP. Nah, yang bukan sekolah tinggi itu berapa? Tapi dia perempuan, berarti sekolah menengah dan sekolah dasar. 50 tambah 50 dibagi P perempuan 127. 100 dibagi 127. Kayaknya nggak bisa dikecilin. Ya udah nggak apa-apa, 100 bagi 127. Itu aja. Apa ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Nah, itu kan yang P, L, irisan T itu maksudnya itu nilai peluangnya atau jumlah orangnya. Soalnya saya pikirnya itu kalau begini tuh itu maksudnya kita nyari hasil peluangnya ini dulu, terus kita nyari hasil peluang dari yang sekolah tinggi yang di bawah ini. Bukan. Bukan Ini kan? jumlah orang. Oh, jumlah orang. Soalnya ada kata P di depannya ini loh, Bu. Berarti maksudnya itu bukan nilai peluangnya, Bu. Bukan. Ini jumlah orangnya. Nilai peluangnya kan di akhirnya ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi P laki-laki dan tinggi itu dan tengah, PT itu tengah ya, sorry. Yang 30 ini. Ini kan yang perempuan tapi tidak tinggi. Tuh. Apa ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sebuah kota memiliki 2 mobil pemadam kebakaran yang bekerja saling independen. Ada kata-kata saling independen. Maka kalau digambar, itu dia lepas gini loh. Ini saling independen. Probabilitas sebuah mobil pemadam kebakaran siap sedia saat dibutuhkan adalah 0,85. Jadi ini salah satu aja siap itu 0,85. Probabilitas kedua mobil tidak siap sedia ketika dibutuhkan.
itu kalian tinggal kita cari dulu probabilitas kedua mobil siap sedia ketika dibutuhkan. Maka misal mobil 1 itu A, kodenya A, mobil 2 kodenya B. Maka PA irisan B, dua-duanya dibutuhkan. Itu sama dengan PA dikali PB. Ini 0,85 dikali 0,85. Sama dengan, ada yang bawa kalkulator? 0,7225. 0,7225. Nah, probabilitas kedua mobil tidak siap sedia ketika dibutuhkan, berarti PA irisan B aksen. Ya, ini tinggal 1 min 0,7225. Jadinya 0,2775. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Bu, itu jadi langsung dikurangin sama A irisan B aksen ya, Bu? PA irisan B aksen sama dengan 1 min PA irisan B. Kan PA irisan B-nya ini 0,7225. Saya kira itu PA aksen dikali PB aksen gitu, Bu. Jadi kita cari A aksen dulu sama B aksen dulu. Saya kira seperti itu. Oh, bukan. Kalau seperti itu nggak bisa ya, Bu? Hasilnya beda nanti. Iya, beda, Bu. Karena berarti itu mutually independen itu loh. Mutually eksklusif. Pakai hukumnya mutually eksklusif. Kan kalau mutually eksklusif kan PA irisan B adanya. Yang multiplicative rules. Tadi ada yang nanya apa berarti apa? Berarti tuh kita nentuin ya Bu, kayak buat kayak diagram Venn-nya gitu biar bisa ngerjain soal biar ini. bisa dibayangkan sih dia independen atau dia ada irisannya atau gimana. Kebanyakan kita susah nyerna soalnya Bu, kayak apa itu? Ini kalau ada kata-kata independen, gimana? ini kan sebenarnya kuncinya ada di sini kan. Berarti dia mutually eksklusif. Ada kata-kata independen. Kalau nggak ada kata-kata independen, berarti dia ada irisannya. Oh iya, berdiri sendiri kan Bu ya? Iya, betul sekali. Mendefinisikan soalnya, Bu, kurang paham soalnya arahnya kemana. Iya Bu, kayak susah gitu. Iya, Bu. Di sini soalnya itu kayak gimana karena itu? yang penjelasan yang di videonya kan kayak materinya aja, kayak contoh-contoh soalnya tuh belum terlalu banyak, jadi belum ada bayangan kira-kira yang kayak gimana. Contoh soalnya gampang-gampang kayaknya Bu. Tapi kalau pas soal kayaknya kayak susah-susah gitu rasanya. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya kasih tugas lagi ya. Kan ini udah dibahas. Waduh. Nanti saya kasih tugas Jangan, lagi Bu. yang ada. Loh, Aduh. kan tugas ini kan sebenarnya selain membantu meng-up nilai kalian waktu ujian juga buat kalian latihan soal kan? Ya kalau yang ngerjakan sih, kalau yang bacem ya nggak tahu. Jangan banyak-banyak tapi, Bu. Nggak sesusah Alpro kan? Kan belum statistika pakai R kan ini? Revisi soal kemarin aja, Bu. Ya kan nanti kalian nggak kaya pengalaman. Sayang. Apa ada pertanyaan? Sebenarnya ini kuncinya ada di kata-kata. Emang kalau PropStat sama Statin ini kalian dituntut untuk bisa, kalau saya pribadi nggak terlalu fokus di hitungan kalian. Semenjak di mata kuliah kalkulus pun saya nggak fokus di hitungan kalian gitu loh. Kalaupun kalian salah ngitung di akhir,
ada beberapa itu yang saya anggap benar, kalau memang beda tipis-tipis lah. Asalkan cara kalian mendapatkan hasil itu benar. Jadi saya lebih ingin kalian bisa menganalisis soalnya. Sebenarnya soalnya ini mintanya apa sih? Kayak gitu. Kalian bisa dapat kata-kata kunci di soalnya. Ini kan kata-katanya ada di kata independen ini kan. Independen pasti mutually eksklusif. Terus kayak ini kan ada kata-kata jika. Ada kata-kata jika. Maka dia pasti pakai conditional rules. Kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menangkap kata-kata kunci pada soalnya. Terus kayak gini, probabilitas pabrik dibuka bersamaan. Berarti ini udah jelas dan alias irisan. Kayak gitu. Saya justru pikir itu gabungan, Bu. Kalau gabungan, itu yang ini, dibuka salah satu atau keduanya. Jadi ini, salah satu kan di sini doang, atau di sini doang, atau keduanya di sini. Kayak gitu. Memang lebih enak kalau digambarkan sih diagram Venn-nya. Jadi kalian kebayang sebenarnya ini modelnya seperti apa. Iya. Ya nanti kita latihan soal lagi. Saya kasih latihan soal lagi ya. Biar makin hafal. Tenang. Jangan banyak-banyak, Bu, soalnya, Bu. Bang, soal saya banyak kok. Tinggal translate aja. Kalian mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Asli Indonesia. Atau ini ya, kalian saya kasih soal, tapi nggak saya suruh ngitung. Saya kasih soal, kalian menerjemahkan soal itu maunya apa. Gimana? Jangan susah-susah, Bu. Enak kan? Nggak usah Oke, ngitung. Nggak usah dihitung. Tapi kalian harus cerita soal itu tuh maunya apa. Diketahuinya apa, ditanyanya apa, rumusnya pakai rumus apa. Kan kalian kalau sekolah dulu ada soal cerita kan ini ya, diketahui, ditanyakan, jawab gitu ya. Nah, saya kasih soal, kalian nggak perlu ngitung, tapi saya pingin diketahui, ditanya, sama jawabnya itu isinya rumus aja. Misal ini, diketahui probabilitas mobil 1 0,85, probabilitas mobil 2 0,85. Ditanya probabilitas kedua mobil siap. Jawab ini, rumus sampai rumusnya aja. Jadi nggak usah dihitung. Gimana? Gitu ya, tak kasih tugas gitu ya nanti. Sepakat? Jadi nggak usah ngitung. Berarti pengganti nilai tugas yang sebelumnya, Bu? Enggak, ya ada 2 tugas aja. Jadi biar kalian belajar mensintesis masalah gitu loh. Kalian kan udah semester 3, jadi udah mulai belajar menelaah sebenarnya kasusnya itu apa. Sebenarnya yang dicari itu apa sih? Kayak gitu. Menginterpretasikan kasusnya. Sepakat ya? Jadi kita nggak mulai materi banyak-banyak. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Soalnya ini berhubungan banget nanti sama statistika industri. Kalau kalian nggak paham di sini, susah statistika industrinya. Apalagi kalau nanti statistika industrinya nggak sama saya, kena sama Pak Andi gitu misal. Iya, Bu, bingung. Iya kan? Bapak Denny. Apa? Katanya apa? Gimana? Iya, Bu, susah, Bu. Gitu ya. Nanti nggak apa-apa, kita belajarnya pelan-pelan aja. Biar kalian paham logikanya. Saya juga nggak ingin kalian bisa ngitung doang. Karena kalau ngitung doang, kalkulator juga bisa kan. Tapi kalau kalian nggak paham kasusnya kayak gimana, soalnya kayak gimana, mensintesisnya seperti apa, ke depannya itu kalian bingung gitu. Mata kuliah berikutnya itu akan bingung juga.
sih. Sepakat? Halo. Gimana? Kok hening semua? Kok hening semua? Iya, Bu. Ya udah kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Probabilitas polisi menjaga di titik L1, L2, L3, dan L4 masing-masing sekian. Berarti kan kalau kita belajar mensintesis soal, kita pertama pakai diketahui dulu, wes. Diketahui PL1 sama dengan 0,3. 30%-nya dirubah jadi 0, ya, jadi desimal. Terus PL2 0,4. PL3 0,3. PL4 0,2. Terus berikutnya, jika probabilitas polisi menilang di masing-masing titik adalah sekian, berarti P T L1 sama dengan 0,1. P T L2 sama dengan 0,5. P T L3 sama dengan 0,2. PT irisan L4 sama dengan 0,2. Ditanya, tentukan probabilitas polisi menilang di keempat lokasi. PT totalnya. Maka jawabnya, rumusnya, itu ada di total probability rules, yaitu PT sama dengan PT irisan L1 dikali PL1 ditambah PT irisan L2 dikali PL2 ditambah PT irisan L3 dikali PL3 ditambah, sorry ini bukan sama dengan, ditambah PT irisan L4 dikali PL4. Gitu. Terus berikutnya tinggal kalian masukin aja angka-angkanya. Berarti 0,1 dikali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,4 ditambah 0,2 dikali 0,3 ditambah 0,2 dikali 0,2. Udah. Nah, tugas yang nanti akan saya berikan itu cuman ini aja. Cuman kalian sampai sini aja, sampai rumus ini. Nggak perlu hitungannya ini kalian masukkan. Tuh, biar tahu soalnya ini maksudnya kayak gimana. Untuk soal nomor 4, apa ada pertanyaan?
Apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Oke. Bu. Soal berarti udah paham semua ya yang ini? Insya Allah. Nah, soal terakhir. Sebuah toko cat menjual dua jenis cat, yaitu latex dan semi-gloss. Probabilitas membeli cat latex adalah 0,7. Dan dari yang membeli cat latex tersebut juga memberi roller adalah 50%. Tapi hanya 40% dari pembeli semi-gloss yang membeli roller. Berapakah probabilitas orang pembeli membeli roller lalu membeli cat latex? Maka kita tulis diketahuinya dulu. P latex apa ya? Sama dengan 0,7. P dan dari yang membeli cat latex juga membeli roller adalah 50%. Apa PL gitu aja ya? PL irisan roller adalah 0,5. 40% dari pembeli semi gloss yang membeli roller. Berarti P semi gloss irisan roller sama dengan 0,4. Ditanya, berapa probabilitas seorang pembeli membeli roller lalu membeli cat latex? Maka dia sebenarnya adalah probabilitas seseorang membeli cat latex jika dia membeli roller. Tuh. Nah, jawab PLR kalau pakai teorema Bayes adalah PLR dibagi PR. Ya kan? Kok teorema Bayes? Conditional rules, sorry. Conditional rules, kalau PL jika R adalah PL irisan R dibagi PR. Nah, PL irisan R kalian udah dapet nih rumusnya. Tapi PR, P roller, kalian belum dapet. Maka dicari dulu. P roller adalah PL irisan R dikali P L ditambah bener nggak ya? Bentar. Bentar, kayaknya oh, nggak perlu ternyata. Oh ya, PR roller, PL irisan R dikali PS irisan R dikali PS. Tuh. Iya benar. Ini salah sih. Sorry. Kita ulangi aja ya. Sorry, salah ternyata penjelasan saya. Maaf ya. Ini diketahuinya salah. Diketahuinya pembeli cat latex adalah 0,7. Ini nggak pakai ini. Dan dari yang membeli cat latex juga membeli roller. Nah, ini tuh sebenarnya ternyata bukan irisan. Tapi membeli roller jika dia membeli cat latex. Jadi PR jika L. Itu adalah 0,5. Lalu membeli roller jika dia beli semi gloss.
itu adalah 0,4. Gini ternyata, sorry. Ditanyanya P membeli latex jika dia membeli roller. Nah, dijawabnya PLR adalah PL irisan R dibagi R. Nah, pembeli roller ini masih ditanyakan kan? Kita belum punya nih berapa probabilitas orang beli roller. Maka ini adalah sesungguhnya pakai total probability rule. Jadi PRL dikali PL ditambah PRS dikali PS. Nah, ini ada kan PRL 0,5 dikali 0,7 ditambah PRS 0,4 dikali PS. PS-nya berapa, Bu? Nah, karena di toko ini cuman punya 2 jenis cat, yaitu latex dan semi-gloss, maka ketika probabilitas beli latex 0,7, probabilitas beli semi-gloss adalah 1 min 0,7, 0,3. Karena dia cuma punya 2 jenis cat aja. Kayak dia cuma punya pilihan kalau nggak beli latex ya semi-gloss. Nah, dan dianggap latex dan semi-gloss itu independen. Ini harusnya saya tambahkan sih. Latex dan semi-gloss adalah independen. Dan hanya bukan independen, sorry. Hanya bisa dipilih salah satu. Karena bisa jadi nanti beli 2 cat terus beli roller kan. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 0,4 kali 0,3. 0,12. Sama dengan 0,47. Nah, dan PL jika R, PL irisan R dibagi PR. PL, ya. Nah, ini itu bisa didapat dari conditional rules, yaitu PRL dikali PL dibagi PR. Nah, ini kan 0,5 kali 0,7 dibagi 0,47 sama dengan 0,35 dibagi 0,47 sama dengan 35/47. Apa ada pertanyaan? Katanya banyak yang bingung soal nomor itu. Saya mau nanya. Iya, silakan. Yang di slide sebelumnya, Bu. Slide sebelumnya ini. Iya, yang itu lah, Bu, yang PR. Kenapa rumusnya jadi gini, Bu? Yang PR sama dengan PR jika L kali PL. Kan itu pakai dapat dari ini. mana, Bu? Total probability rules. Coba kalian buka coba kalian lihat yang total probability rules. Tapi untuk yang roller aja tabu yang kita nyarinya. Iya, karena kan kita ingin tahu kan yang ditanyakan PL jika R. Mana ini pointernya? Nah. PL jika R itu rumusnya kan kalau pakai Bayes adalah PL irisan R dibagi PR. Iya, baik, Bu. Nah, PL irisan R itu adalah PRL dikali PL atau bisa juga PL jika R dikali PR.
Tapi kan PL jika R sedang kita cari, kita nggak punya nilainya. Kita punyanya nilainya yang ini. Makanya rumusnya jadi yang ini. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Soal nomor 6? Hai. Apa ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut materi ya, dikit aja. Masih sanggup nggak lanjut materi? Sanggup, sanggup. Oh, dan Indra sanggup tuh. Yang lain gimana? Sanggup, Bu. Sanggup, sanggup, Bu. Sanggup, Bu. Terus kan besok Sanggup, nggak apa-apa, Bu. Bu. Iya, sampai besok aja, Bu. Sanggup. Ganti aja. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu kita masuk ke bab variabel random dan fungsi probabilitas. Nah, sorry. Variabel random sendiri definisinya adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan real number, bilangan real ya, dengan setiap elemen di sampel space. Masih ingat kan sampel space, sampel point, dan lain sebagainya. Nah, nilai variabel random sendiri tergantung output percobaan. Ini fungsi atau distribusi probabilitas. Kalau kalian ingat, awal-awal kan saya selalu bilang ya, kalau ada discrete, ada continue. Sama, distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas
ada yang sifatnya diskrit, ada juga yang dia sifatnya kontinu. Diskrit itu apa, Bu? Diskrit itu yang kalian ingat dia adalah bilangan bulat. Udah, kalian ingat-ingat aja, diskrit itu bilangan bulat. Kalau kontinu, ya bukan bulat, yang ada desimal-desimalnya itu, koma-koma, itu adalah kontinu. Jadi, sekali lagi, distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah, misalnya, ada kasus ya, seorang sales mobil bisa menjual 0, 1, atau 3 mobil dalam per hari. Jadi, seorang sales mobil itu peluangnya cuma ada 0, ada 1, ada 3. Dia nggak bisa jual 2 gitu misal. Atau jangan 3 deh, aneh ya. 2 aja lah, biar urut. Jadi seorang sales mobil itu cuma bisa menjual maksimal 2 mobil per hari. Nah, maksimal 2 mobil per hari itu kan berarti pilihannya nggak jual sama sekali, jual 1 aja, atau jual 2 mobil, kayak gitu. Nah, ada namanya, kita akan mengenal probability function, probability mass function, PMF, dan probability distribution atau distribusi probabilitas. Dan ada satu lagi, kumulatif probability distribution. Kita akan mengenal 4 rumus. Nah, probability function adalah fx lebih besar dari 0. Probability mass function sigma x fx sama dengan 1. Kenapa ini fx lebih besar dari 0? Karena probabilitas tidak mungkin nilainya negatif. Kenapa probability mass function harus sama dengan 1? Karena jumlah seluruh probabilitas tidak boleh lebih dari 1. Seperti yang sudah kita bahas di nomor 1 tadi. Syarat-syarat probabilitas. Nah, probability distribution itu lambangnya Px sama dengan X. Ini X besar. Sama dengan Fx. Iya, Nadia, kenapa raise hand? Nadia, kenapa raise hand? Kepencet, Bu. Nah, cumulative probability distribution itu lambangnya F besar X sama dengan Px kurang dari sama dengan X kecil. Atau sigma T kurang dari sama dengan X Ft. Jadi, misal balik lagi ke kasusnya seorang sales mobil bisa menjual 0, 1, atau 2 mobil. Maksimal 2 mobil per hari. Maka kalau kita gambar di tabel distribusi diskrit, ini 0, ini 1, ini 2. Ini X kecil. Yaitu dia kan bisa nggak jual sama sekali, bisa jual 1 mobil atau 2 mobil. Misalnya, probabilitas dia
menjual 0 mobil adalah sepertiga. Probabilitas dia menjual 1 mobil adalah setengah. Dan probabilitas dia menjual 2 mobil adalah 1/6. Nah, ini masing-masing ini namanya adalah distribusi probabilitas. Jadi ini adalah PX sama dengan X. Di mana kalau kalian total, ini harus sama dengan 1. Total aja sih. Kan sepertiga tambah setengah tambah 1/6. Kalau disamain penyebutnya kan 6, 2 tambah 3 tambah 1. 6/6. Jadi, ke samping ini harus sama dengan 1. Ini ya syaratnya. Probability mass function harus sama dengan 1. Nah, kumulatifnya ini sepertiga. Ini kumulatif di sini adalah sepertiga ditambah setengah. Sama dengan 5/6. Kumulatif di sini sama dengan sepertiga tambah setengah tambah 1/6 sama dengan 1. Ini namanya tabel distribusi. Tulis mana ya? Ini namanya tabel distribusi probabilitas diskrit. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan tentang tabel distribusi probabilitas diskrit, cara bikinnya? Nanti ada tugas, kalian disuruh bikin tabel probabilitas diskrit, harus bisa loh ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Materi terakhir, yaitu, bentar ya. Distribusi probabilitas kontinu. Jadi tadi kita udah bahas distribusi probabilitas diskrit, sekarang kita distribusi probabilitas kontinu. Kalau distribusi probabilitas diskrit tadi kita gambarkan dalam tabel, maka segala sesuatu yang ada kata kontinunya, sejujurnya akan kita gunakan integral. Masih ingat cara mengintegralkan kalkulus 1 dan 2? Nah, sama seperti distribusi probabilitas diskrit, akan ada 4 rumus. Yang pertama, probability function. Di mana dia fx harus lebih besar sama dengan 0, sama. Lalu ada probability mass function. Probability
Mass function yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx sama dengan 1. Lalu ada probability distribution misal PA X sampai B itu integral A sampai B fx dx. Lalu ada kumulatif, distribution function. Dia adalah fx sama dengan px kurang dari x sama dengan integral min tak hingga sampai x ft dt. Nah, contoh 1, jika error dari termometer suhu, jika error dari termometer ruangan dalam derajat Celcius adalah variabel random continue yang mengikuti fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat per 3 jika dia berjalan dari min 1 sampai, ini min ya, min 1 sampai 2 dan 0 untuk nilai x lainnya. A. Buktikan bahwa dia sebuah distribusi probabilitas. Waduh, bentar ya. B. Tentukan probabilitas error suhu, error termometer. Jelek ya tulisannya. Berkisar dari 0 sampai 1. Terus E. Tentukan fx dan gunakan rumus fx untuk mencari soal nomor B. Begini.
Nah, pertama kita selesaikan yang A dulu. Buktikan bahwa dia sebuah distribusi probabilitas. Maka, integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx harus sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Harus sama dengan 1. Kenapa? Karena balik lagi, total dari probabilitas nilainya nggak mungkin lebih dari 1 kan. Nah, ini kita pecah. Kita pecah dari min tak hingga sampai, ini kan rumusnya x kuadrat per 3 ini dari min 1 sampai 2. Maka dari tak hingga sampai min 1, dari fx dx ditambah integral min 1 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai tak hingga fx dx. Itu harus sama dengan 1. Tapi kita buktikan dulu. Nah, ini min tak hingga sampai min 1 itu 0. Loh Bu, kenapa 0? Balik lagi. 0 untuk nilai X selain min 1 sampai 2. Ditambah, nah min 1 sampai 2 itu adalah X kuadrat per 3 dx. Ditambah 2 sampai tak hingga 0 lagi. Kenapa 0? Ya balik lagi, karena X kuadrat per 3 hanya berlaku dari min 1 sampai 2. Nah, terus ini kalian integralkan. Berarti kan tinggal integral min 1 sampai 2 sepertiga X kuadrat dx. Ya kan? Nah, kalau kalian integralkan kan berarti sepertiga dikali sepertiga X pangkat 3 berjalan dari min 1 sampai 2. Masih ingat nggak cara integral? Iya, masih. Berarti kan sepersembilan X pangkat 3 berjalan dari min 1 sampai 2 sama dengan dimasukkan X-nya 2 pangkat 3 per 9 min 1 pangkat 3 kan min 1 ya. Tetap per 9. Berarti 8 per 9. Ini min, ini kali min jadi plus. Sama dengan 9 per 9 sama dengan 1. Terbukti kan bahwa dia sama dengan 1. Maka ini terbukti bahwa fungsi tersebut adalah distribusi probabilitas. Kenapa terbukti? Karena tadi fx-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang B. Tentukan probabilitas error termometer berkisar dari 0 sampai 1. Maka itu sebenarnya adalah P0x1. Tinggal diintegral aja, integral 0 sampai 1. Nah, karena 0 sampai 1 itu masuk di fungsi yang atas aja, maka ya udah tinggal integral 0 sampai 1 X kuadrat per 3 dx. Jadi kan udah diintegralin kan seper 9 X pangkat 3, tinggal dimasukin 0 sampai 1. Dimasukin 1 per 9 min 0. Nah, probabilitas errornya itu dari 0 sampai 1 derajat Celcius adalah seper 9. Nah, yang C, tentukan fx. F besar X adalah cumulative distribution function. Dan gunakan rumus fx tadi untuk mencari soal nomor B. Maka
fx sama dengan min K hingga sampai x ft dt. Berarti ini kan batas bawahnya min 1 ya. Fungsi tadi mana ya? Ini kan fungsinya kan batas bawahnya min 1. Maka integral min 1 sampai x t kuadrat per 3 dt. Kan fx-nya fx sama dengan x kuadrat per 3. Maka ft ya tinggal diganti variabelnya jadi t kuadrat per 3. Nah, sama dengan t pangkat 3 per 9 berjalan dari min 1 sampai x. Sama dengan x pangkat 3 per 9 min 1 per 9. Sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 9. Jadi ketemu nih, fx-nya adalah x pangkat 3 plus 1 per 9. Lalu kalian gunakan rumus fx ini untuk mencari t 0 sampai 1. Maka sebenarnya ini adalah f1 dikurangi f0. f1 tinggal kalian masukkan 1 pangkat 3 ditambah 1 per 9 min f0 0 pangkat 3 plus 1 per 9. Jadi 2 per 9 min 1 per 9. Sama dengan 1 per 9. Jadi, sesungguhnya dari soal nomor B dan C ini, untuk mencari probabilitas dari satu titik ke titik berikutnya, itu bisa digunakan dua cara. Yaitu kalian langsung mengintegralkan, atau kalian mencari dulu fungsi kumulatifnya. Baru kalian masukkan batas bawah dan batas atas di fungsi kumulatif itu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah mulai mabuk? Ketemu integral lagi. Apakah ada pertanyaan? Bu, yang Ya. itu loh. T0 X dari 0 sampai 1 itu sama dengan F1 kurang F0. Berarti Ya. kalau misalnya X dari 0 sampai 2 berarti F2 kurang F0 gitu tadi. Iya, betul. Betul. Oh. Ya, baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Jadi intinya adalah fungsi kumulatif batas atas dikurangi fungsi kumulatif batas bawah. Gitu. Apa ada pertanyaan lagi? Udah mulai mabuk? Ini yang hadir 44 orang aja ya. Nanti jangan live dulu. Jangan live dulu. Saya screenshot dulu biar saya absen. Apa ada pertanyaan? Sementara belum, Bu. Sudah mabuk? Sudah. Absen aja, Bu. Enggak, nanti di screenshot aja absennya. Oke? Dari pagi hitung-hitungan, Bu. Ya udah. Oke, kayaknya pertemuan kali ini sampai sini dulu materinya. Kalau ditambah lagi kayaknya kalian makin mabuk. Ini nggak enak ya, teori probabilitas siang-siang gini. Jam-jam ngantuk. Ya, gimana ya, Bu ya? Sore-sore mana di Surabaya mendung lagi. Ini cuacanya hujan, aduh, hitung-hitungan. Sendu gitu ya.
Udah sendu, hitung-hitungan. Ibunya di Enggak lah. sebelah mana, Bu? Ini saya juga di pantai, Bu. Oh iya. Pantainya ada kursinya. Mana, Bu? Saya ini di sebelah, Bu. Ya, di pantai di Hawaii. Jadi ini saya ngajar dari Hawaii. Lah, sebelah Iqbal ada siapa? Amin. Oke. Ada Abidin, Bu. Ada Abidin. Ada saya, Bu. Ada, Bu. Saya berlibur ke pantai, Bu. Ya gitu. Gimana? Udah ya? Saya stop recording dulu.